Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ramadan RK tahun 2023 bersama saya Teguh. Untuk episode kali ini Rumah Kebangsaan sudah berkunjung ke salah satu NGO atau lembaga yang concern terhadap isu-isu kebangsaan, mulai daripada toleransi, keberagaman, dan itu sangat lekat dengan nilai-nilai daripada Buya Syafi'i Ma'arif. Untuk episode kali ini Rumah Kebangsaan akan membahas mengenai bagaimana, terutama buat teman-teman muda RK, untuk meneladani pemikiran daripada Buya Syafi'i Ma'arif. Karena Buya Syafi'i Ma'arif ini banyak pemikiran beliau yang harus memang kita lanjutkan sebagai generasi muda untuk merawat keberagaman dan persatuan harmonisasi yang ada di Indonesia. Baik, Rumah Kebangsaan kali ini sudah bersama dengan salah satu narasumber untuk episode kali ini, yaitu dengan Bapak Abdul Rahim Ghazali. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Okay. Jadi untuk narasumber pada episode kali ini, beliau adalah Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Ya. Selain itu juga aktivis di Muhammadiyah, Pak ya. Muhammadiyah. Untuk kali ini obrolan kita mengenai bagaimana meneladani pemikiran-pemikiran dari Buya Syafi'i Ma'arif. Tentunya kita ingin tahu seberapa jauh atau selama ini Buya Ma'arif semasa hidupnya, Pak ya, itu tentulah sudah banyak kontribusinya yang diberikan untuk Indonesia, untuk persatuan, terutama di tengah keberagaman Indonesia. Untuk mengawalinya, seperti apa perjalanan Buya Ma'arif yang concern tentang isu-isu kebangsaan, Pak? Jadi Syafi'i Ma'arif itu kan ya mungkin anak-anak muda, kalau anak-anak muda ini kan belum tentu kenal juga dengan orang-orang tua. Buya ini kan generasi lama sebenarnya. Di kalangan pemikir Islam itu Buya itu termasuk generasi kedua sebenarnya. Kalau pertama kan ada Mukti Ali, terus ada Rasidi, ya. Itu generasi pemikir Islam yang lulusan Barat, generasi pertama. Nah, Buya sama Gus Dur sama Nurholis Majid sama Amin Rais itu generasi kedua. Generasi kedua. Tapi kalau yang sekolah di Barat sebenarnya ya Buya, Nurholis, Cak Nur ya, sama Amin Rais. Itu yang disebut Gus Dur sebagai tiga pendekar dari Chicago. Tiga pendekar dari Chicago. Karena tiga-tiganya sekolah di Chicago. Dan sekolah di Chicago tapi belajar tentang Islam gitu loh. Kalau Gus Dur kan belajarnya di Mesir ya. Gus Dur, Gusmus itu kan di Mesir. Dan beberapa Kiai NU kan belajar di Mesir. Nah, kalau yang tiga orang ini belajar Islamnya di Barat. Gitu. Nah, Buya Syafi'i ini salah satu dari tiga pendekar ini. Nah, sepulang dari sekolah di Chicago itulah ada perubahan pemikiran di Buya Syafi'i. Sebelumnya Buya itu seperti umumnya intelektual Indonesia yang pro syariat Islam dan lain-lain. Nah, itu sebelum ke Barat. Tapi setelah pulang dari Barat, ada seorang intelektual yang sangat terkenal waktu itu namanya Fajrul Rahman. Yang ngajar di Chicago. Nah, itu yang kemudian setelah berguru pada Fajrul Rahman itulah Buya punya ada perubahan pemikiran. Yang tadinya mendukung syariat Islam katakanlah, yang tadinya mengidolakan Maududi, Hasan al-Banna dan lain-lain pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan negara Islam, kemudian beralih menjadi pendukung mereka-mereka yang memperjuangkan Islam istilahnya secara substantif, bukan secara formal gitu. Nah, itu pulang dari Amerika.
Nah, dia kemudian aktif di Muhammadiyah dan sampai menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, dalam proses itu kan tentu ada pemikiran-pemikiran yang selama ini menjadi concern Buya. Nah, antara lain kan tertuang dalam disertasinya. Nah, disertasinya yang membahas tentang perdebatan di konstituante. Nah, dalam perdebatan di konstituante itu kan sebenarnya tergambar ya bukan pemikiran Buya di situ, tetapi pemikiran para founding fathers ya, para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar-dasar negara di situ. Buya orang yang sangat mengapresiasi semua pemikiran. Nah, sebenarnya dia sangat terbuka terhadap semua pemikiran, tetapi bukan berarti dia kemudian setuju dengan semuanya. Terbuka menerima itu kan belum tentu setuju, belum tentu sepakat ya. Buya sangat mengagumi mengagumi orang seperti Hatta. Nah, kekaguman Buya terhadap Hatta adalah satu pola hidupnya ya, yang sederhana, kemudian menghargai waktu, dan Hatta adalah orang yang sangat kuat agamanya, tetapi dia tidak, dalam tanda petik ya, tidak memperjuangkan agama sebagai dasar negara. Nah, gitu. Kan salah satu aktor yang mengubah preambel ya, yang waktu itu sebelumnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan bagian dari pembukaan UUD 45 kan? Betul. Ya. Berarti secara garis besar pemikiran Buya ini pertama kali mulai muncul atau terlihat ketika setelah, dalam artian belajar bersama dengan Fadlur Rahman. Nah, Fadlur Rahman ini kan pemikir modernis ya, yang bicara tentang Islam itu secara substantif. Nah, Fadlur Rahman itu. Nah, kita bisa baca bukunya itu ya, tema-tema pokok Al-Quran dan ada beberapa buku yang lain yang kelihatan sekali kalau Fadlur Rahman ini memang pemikir Islam yang sangat modern ya, tidak terbelenggu dengan sejarah masa lalu gitu loh. Nah, ini kan orang-orang yang aktif memperjuangkan syariat Islam dan lain-lain. Ini kan sebenarnya seperti bernostalgia dengan khilafah, kekhalifahan Islam yang sejak runtuhnya Khulafaur Rasyidin itu kan terbangun khilafah kan, dari Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sampai kekhalifahan Utsmani. Orang yang berusaha menghidupkan kembali semangat khilafah Islamiyah atau khalifah Islamnya itu kan seperti ingin menghidupkan kembali masa lalu itu. Nah, yang menurut pemikiran Buya itu sudah tidak relevan lagi. Nah, bahkan dalam catatan Buya ya, perjalanan khalifah ya, sejak Umayyah berdiri sampai kekhalifahan Utsmani itu kan tidak bagus-bagus amat gitu loh. Pemerintahannya gitu. Ya memang ada fase-fase keemasan Islam, kejayaan. Tetapi dalam prosesnya itu kan tiran. Semua khilafah itu kan tiran. Artinya dia berkuasa penuh, dan siapapun yang bertentangan dengan khalifah itu kan bisa mati gitu loh, bisa berdarah-darah. Dan dalam sejarahnya selalu diliputi dengan perebutan kekuasaan, bisa membunuh antar sesama Islam. Dan itu yang sebenarnya menjadi catatan dalam tanda petik ya, catatan kurang baik bagi menurut Buya gitu. Dan bahkan kata Buya, karena kekuasaan itu bahkan sebelum khilafah berdiri ya, pada zaman masih
masih di era Khulafaur Rasyidin nih, itu kan sudah terjadi perebutan kekuasaan antara Ali dengan mertua sambungnya sendiri kan. Kan Aisyah itu kan mertua sambungnya. Iya, betul. Ali ini kan menantunya Nabi, tetapi kan dari mertuanya Khadijah almarhum ya. Nah, kemudian Aisyah ini kan istri Nabi. Nah, Ali kan mengawini anak Nabi kan. Tapi anak Nabi yang dari Khadijah, bukan dari Aisyah. Karena Ali dengan Aisyah itu mungkin usianya enggak jauh berbeda gitulah. Nah, jauh. itu antara Ali dengan mertua sambungnya sendiri itu sudah perang. Pada saat itu. Iya, itu kan yang perang Siffin, perang Jamal. Itu kan antara menantu dengan sudah berperang. Itulah kalau Islam itu dibawa dalam kekuasaan, proses kekuasaan. Dan itu yang menurut Buya ini sudah menjadi kayak istilah Buya itu itu seperti rongsokan ya. Itu kan rongsokan sisa-sisa abad ke-7 ke-8 ya waktu itu. Nah, ada sementara orang yang ingin menghidupkan kembali pada era modern ini gitu loh. Ya, tapi Buya tidak lantas kemudian melarang itu, ya biarkan saja itu pemikiran itu. Tetapi anak-anak muda, pesan Buya, anak-anak muda jangan sampai terbawa arus dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang tidak mendorong pada kemajuan Islam. Kemajuan Islam itu yang seperti apa? Kemajuan Islam itu adalah yang berorientasi ke depan. Kita ya boleh kita bercermin pada masa lalu, tetapi bercermin pada masa lalu itu yang kita ambil adalah semangat konstruktifnya, semangat positifnya, bukan kemudian kita terjebak pada masa lalu. Sekarang ini kan eranya orang yang hijrah ya. Ya, tapi hijrah itu kan sering dipahami sebagai kembali ke masa lalu kepada kehidupan Rasulullah. Apakah kemudian Rasulullah itu tidak baik? Baik sekali. Tetapi itu beda zaman dengan sekarang, gitu loh Mas. Yang menurut Buya itu enggak relevan. Sejarah pada kehidupan masa Rasulullah itu pada abad ke-7 itu kan masih ada perbudakan. Iya, betul. Kemudian artinya orang-orang ya ada orang-orang yang dilihat seperti barang, seperti barang dijual belikan. Itu satu. Yang kedua, pola hidup masyarakat pada saat itu juga sama sekali berbeda dengan sekarang, ya kan? Padahal Islam ini kan solihun di kulli zamanin maka sesuai dengan semua era dan tempat. Nah, kalau sesuai dengan era dan tempat, itu kan ciri-ciri kemajuan kan seperti itu. Ciri-ciri kemajuan itu memang agama yang maju. Agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya memberi rahmat kepada seluruh alam. Nah, memberi rahmat kepada seluruh alam itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tertinggal dan bisa menjadi hambatan bagi orang, bukan rahmat. Betul nggak? Betul. Nah, Buya itu menginginkan kepada anak-anak muda untuk belajar Islam itu secara dinamis dan progresif seperti itu. Jadi tidak terjebak ke masa lalu, mempraktekkan Islam seperti pada zaman Rasulullah. Ya Rasulullah dan para sahabatnya tentu orang-orang mulia. Tetapi ketika kehidupan zaman itu dibawa ke zaman modern seperti sekarang, ya belum tentu kompatibel. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara berdakwahnya, bagaimana cara membangun masyarakatnya, itu kan tentu saja beda. Gitu. Oke. Ternyata memang begitu kedepannya ya pemikiran Buya ya. Kalau misalkan kita lihat dari keterangan dari Bapak. Tapi apakah itu mungkin bagi sebagian teman-teman itu apakah seberapa majunya atau dalam artian seberapa jauhnya pemikiran Buya
sehingga harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Ya. Apakah itu tidak meninggalkan dalam artian esensi daripada nilai-nilai keislaman itu sendiri? Jadi kalau kita yakin bahwa Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita harus memperbarui cara menafsir kita terhadap nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu. Jadi dalam penafsiran, Buya ini kan orang Muhammadiyah ya. Nah di Muhammadiyah itu Mas, itu ada metode menafsirkan, ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu bayani. Nah tafsiran bayani ini adalah tafsiran yang letterlock, yang sesuai dengan teks. Yang jelas, bayani itu artinya jelas. Jadi kalau teksnya begini ya harus begini, gitu loh. Itu tafsiran secara bayani. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Nah, setelah itu ada namanya, kalau teks ini dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Apa teks-teks yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu? Misalnya soal tata cara menurut aurat, untuk sebagian orang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena aurat itu kan intinya bagaimana menutupi bagian tubuh kita yang bisa menimbulkan rangsangan bagi orang yang melihatnya. Nah, masyarakat Arab pada waktu itu mungkin cara melihatnya sudah berbeda dengan kita sekarang. Nah, itu kan bayani betul ya. Teks-teks tentang surga itu kan bayani betul. Dalam Al-Quran itu dijelaskan surga itu misalnya seperti air mengalir, ada buah-buahan, segala macam. Kenapa? Karena di Arab waktu itu ketika teks itu turun, ketika pesan itu turun, itu kan di tanah yang tandus, di tanah yang gersang. Mungkin gambaran sungai, buah-buahan yang lezat dan lain-lain itu gambaran yang luar biasa pada saat itu. Tapi kalau ayat itu misalnya diturunkan di Indonesia, orang nggak tertarik dengan surga. Di Indonesia sudah ada air mengalir, buah-buahan dan lain-lain. Sudah menjumpai langsung. Iya, betul kan? Itu salah satu contoh. Nah, itu bayani. Nah, di atas itu ada burhani namanya. Jadi kalau teks itu dirasa sudah tidak sesuai dengan semangat masyarakat, ya, maka kita harus pakai rasio burhani itu, pakai rasio. Misalnya teks tentang perempuan. Teks-teks tentang perempuan itu kalau kita baca hanya secara bayani, itu akan sangat diskriminatif terhadap perempuan, Mas. Dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu kan kesaksian perempuan itu kan hanya dipandang separuh dari laki-laki. Warisan perempuan hanya separuh dari laki-laki. Nah itu kalau kita terpaku pada teks itu, ya kita diskriminatif terhadap perempuan. Nah Buya itu tidak setuju dengan kita berpaku pada bayani seperti itu. Kita dengan burhani dengan akal. Kalau dengan akal juga tidak tembus nih Mas misalnya, itu ada namanya irfani. Jadi bayani, burhani dan irfani, ada 3 ini. Irfani itu apa? Irfani itu dengan qalbu. Nah, ini misalnya secara bayani masuk tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ketika dengan akal misalnya, wah ini terlalu maju nih, bertentangan dengan kondisi masyarakat misalnya. Misalnya tentang aurat perempuan. Kalau kita mau berpikir rasio betul ya, itu kan ya bisa jadi yang namanya aurat itu, nah hasrat itu kan adanya di sini kan. Iya. Nah, kita maaf misalnya melihat perempuan yang pakaiannya mini pun, kalau kita tidak berhasrat kan, ya mungkin nggak ada ini. Jadi kalau semata-mata burhani bisa membolehkan orang misalnya berpakaian mini kalau kita tidak berhasrat. Nah, tetapi itu kan tidak sesuai dengan misalnya kultur masyarakat Indonesia. Nah, makanya kemudian itu kita selain burhani juga harus ada irfani. Yang mono, tapi ojo mono gitu lah. Jadi ada batasan nuraninya gitu lah. Memang
bagi sebagian besar laki-laki misalnya, kalau melihat perempuan misalnya yang pakai mini atau apa gitu, itu tidak menimbulkan nafsu atau apa, itu mungkin bisa saja berpikir ya, kalau kita secara rasio nggak menimbulkan nafsu itu kan bukan aurat misalnya itu. Tetapi itu kan tidak sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia, maka sebaiknya ya kita pakai irfani lah, pakai kolbu lah. Masa iya sih kita membolehkan seperti itu kan gitu. Di sini penafsiran dengan namanya rasional. Tidak semata-mata rasional, tetapi dengan hati juga gitu loh Mas. Sebagai manusia seperti apa menyesuaikan lingkungan. Nah, sepanjang perjalanan Buya mengemukakan pemikirannya, itu apakah ada kontra? Tantangannya banyak sekali Mas. Buya itu disebut kadrun lah, disebut liberal lah, segala macam. Nah, kalau Anda pernah, saya berkunjung ke markasnya FPI itu kan ada foto-foto yang orang-orang yang kayak DPO gitu, DPO. Iya, kayak semacam DPO gitu. Itu kan Buya ada di situ. Termasuk ada Buya di situ. Foto Buya kan ada di situ. Jadi ketika Buya memperjuangkan Islam substantif itu tantangannya berat sekali. Dan Buya itu ya, di antara tokoh-tokoh ini Buya ini termasuk yang sangat berani menurut saya. Ya. Nah, Buya ini kan orang yang misalnya dia mungkin satu-satunya intelektual Muslim yang sudah sangat populer dan berani di depan dengan membela Ahok misalnya. Coba siapa yang selain Buya yang berani? Nah, karena menurut Buya apa yang disampaikan Ahok itu tidak menistakan Al-Quran. Justru Ahok itu ingin mengingatkan orang, hati-hati di era politik ini, orang bisa memperalat ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Nah, gitu. Nah, jadi kalau menurut Buya, Ahok itu mengingatkan orang Islam supaya jangan terbuai dengan mereka yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan politiknya, kan gitu. Ya, cuman kan karena ini yang ngomong mungkin orang Kristen, kemudian ya suasana politiknya sangat keras, ini bertentangan, maka kemudian ini kan sangat mudah untuk jatuh pada tuduhan-tuduhan penistaan agama. Jadi momennya memang. Tapi menurut Buya, ya itu ya si Ahok ini hanya jadi korban politik dari situasi Islam populis lah, katakanlah seperti itu. Wah, tantangannya berat sekali. Dimaki-maki orang banyak. Buya itu sempat oleh sekelompok masyarakat di Padang itu untuk dicabut dari Buddha Minang atau apa gitu. Dicabut itu? Ya, gelar bukan gelar ya. Marga tidak diakui lah dia sebagai orang Minang gitu. Dan itu berdampak pada keturunan Buya gitu? Enggak. Tapi ini menariknya ya. Tetapi menariknya setelah Buya meninggal, orang-orang yang sama inilah kemudian yang memberikan penghargaan kepada Buya sebagai tokoh yang Buya dapat penghargaan sebagai tokoh pemelihara budaya Minang. Coba. Berkontribusi. Gitu. Tapi setelah Buya meninggal. Tapi semasa Buya hidup, wah, tantangannya keras sekali. Walaupun Buya mengemukakan pemikirannya di daerah kelahirannya seperti itu. Ya kan Buya itu banyak juga tulisan-tulisannya mengkritik Minang, banyak dia. Karena di mata Buya, Minang itu ya sudah tidak seperti dulu. Minang itu dulu melahirkan otak-otak besar seperti Abu Salim, seperti yang Islam, aktivis Islam seperti Natsir, seperti Hatta dan lain-lain lah. Otak-otak besar itu lahir dari sana. Tapi sekarang ini seolah-olah otak-otak besar itu sudah luntur dari budaya Minang itu, karena sekarang di Minang itu yang diperjuangkan syariat Islam.
jadi Islam yang sangat apa ya, yang tadi itu sangat bayani, itu sangat bertumpu pada teks, letter luck dan lain-lain. Ternyata memang tidak sulit ya memakan dalam arti pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang sampai dicabut identitas ininya ya. Sama kayak semacam Ade Armando gitu lah. Ade Armando itu kan dikecam dan tidak diakui sebagai orang Minang. Buya juga sempat seperti itu. Tapi kalau secara poinnya, bagaimana Buya itu memadukan antara pemikiran Islam dengan kebebasan berpendapat tentang hak manusia, hak asasi manusia? Itu poinnya di mana? Jadi gini ya. Jadi di mata Buya, Al-Quran itu, Buya ini kan selalu berpikirnya pijakannya itu kan Al-Quran. Al-Quran itu kan sebenarnya berisi dengan kebebasan yang luar biasa. Jadi Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia. Bahkan pada saat Nabi misalnya berusaha untuk mengislamkan siapa? Pamannya. Yang kemudian tidak berhasil sampai meninggal, ya Abu Thalib itu kan pamannya sangat cinta kepada Nabi, yang merawat. Tetapi kan dia pamannya yang melindungi Nabi dari serangan orang Quraisy segala macam. Tapi kan sampai wafat kan dia tidak sampai pada keimanan terhadap kebenaran dibawa oleh Muhammad. Itu yang membuat Nabi itu sedih dan dia berusaha. Itu kan salah satu riwayat mengapa ada ayat yang turun, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, karena petunjuk itu hanya hak Allah gitu. Jadi itu salah satu alasan asbabun nuzul dari ayat itu kan. Karena Nabi seperti menyesal, seperti merasa bersalah karena dia tidak mampu mengislamkan pamannya sendiri yang sangat dia cintai, pamannya sangat mencintai dia, yang melindungi dia dari serangan musuh itu. Tapi sampai meninggal dia masih tetap dalam kepercayaan nenek moyangnya ya gitu. Padahal itu Nabi notabene udah rasul, udah diutus untuk mengislamkan. Iya. Apalagi misalkan orang biasa gitu. Iya. Itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga kan ada penegasan ayat bahwa kamu mau beriman boleh, mau tidak beriman juga tidak apa-apa. Gitu. Karena memang pada intinya tidak ada paksaan. Iya, tidak ada paksaan. Kamu mau beriman silakan, mau tidak beriman juga silakan. Itulah kebebasan yang diberikan oleh Al-Quran itu. Makanya kata Buya, kita itu harus terbuka dengan semua pemikiran. Jadi termasuk pemikiran-pemikiran yang tidak mempercayai Tuhan, kata Buya. Karena dalam Al-Quran itu orang yang tidak percaya pada Tuhan pun itu diakui. Ya itu salah satunya ya. Kalau kamu mau kafir silakan, kalau kamu mau Islam silakan, mau kafir silakan. Kafir itu kan artinya ya makna dasar dari kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Nah, menutup diri dari kebenaran. Nah, makanya tafsiran progresif itu kan orang non-muslim itu bukan kafir. Karena mereka juga percaya pada satu kebenaran. Nah, kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Dan orang kafir itu ada di semua agama. Gitu. Itu dia. Gitu. Ini poin. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini belum bisa pemikiran semacam ini. Soalnya pasti teman-teman muda kan pasti mikir ketika kafir ya di luar Islam. Kafir itu di luar Islam. Padahal yang namanya kafir itu makna sesungguhnya adalah orang yang menutup diri dari kebenaran, dan itu ada di semua agama. Dan bukan tugas kita untuk mengislamkan dia dalam artian sesuai dengan pemahaman kita gitu. Ya kewajiban kita adalah berdakwah. Berdakwah itu artinya kalau kita melihat ada orang yang menurut kita salah, ya kita ingatkan. Kita ingatkan.
Tapi kalau kita ingat, kita hanya sampai di situ saja tugas kita. Kita tidak bisa memaksa kemudian dia ikut kebenaran yang kita yakini, gitulah. Jadi kewajiban dakwah kita itu mengingatkan itu, yaitu sampai pada mengingatkan, tidak untuk memaksa. Caranya bagaimana? Dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Orang yang paling jahat di dunia ini yang dituliskan dalam Al-Quran itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang paling jahat dalam Al-Quran itu. Digambarkan dia mengaku dirinya Tuhan, dia membunuh semua anak laki-laki. Nah, Musa itu kan selamat karena oleh ibunya kan dihanyutkan di sungai, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun kan, Asia. Itu yang membuat Musa selamat itu kan itu. Kalau enggak, dia karena anak laki-laki dia dibunuh. Itulah. Nah, orang yang paling jahat dalam Al-Quran itu Fir'aun. Tetapi bagaimana Al-Quran menyuruh Musa ketika datang ke Fir'aun itu, mengingatkan Fir'aun itu dengan kata-kata yang lembut. Waqulu qaulan sadida. Katakanlah kepada dia dengan kata-kata yang lemah lembut, supaya barangkali dengan seperti itu dia mau beriman, kan gitu. Ya, betul. Nah, kita ini kan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit seolah-olah dia udah seperti Fir'aun. Nah, kalau udah seperti Fir'aun, Al-Quran itu ketika kita ngomong pada Fir'aun itu dengan qaulan sadida, bukan. Itu. Nah, sejauh ini apakah ada pengalaman-pengalaman dari selain, maksudnya yang kontroversi kan banyak, tadi banyak ya. Pengalaman yang paling Buya mungkin sampai saat ini mungkin dari Pak Abdul Rahim pernah terdengar gitu kan. Bagaimana pengalamannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi Buya itu dulu itu kan sempat ada yang mengusulkan untuk menjadi ketua KKR. KKR itu dulu kan ada undang-undang KKR, kebenaran dan rekonsiliasi. Kebenaran dan rekonsiliasi. Asal lupa KKR itu kebenaran, kaknya itu kak pertama, kebenaran dan rekonsiliasi. Saya lupa kaknya pertama itu. Nah, itu sudah ada itu undang-undang itu. Itu ada orang yang sudah mengusulkan sebaiknya Buya yang jadi ketuanya itu. KKR itu seperti di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu kan setelah siapa ini tokoh Afrika Selatan yang dipenjara kemudian bebas, kemudian dia terpilih menjadi presiden. Nelson Mandela. Setelah Nelson Mandela menjadi presiden itu kan dia kan membentuk KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi semacam KKR gitu. Dan KKR inilah yang bertugas mencoba memilah mana aktor masa lalu yang katakanlah yang berdosa kepada yang bertentangan dengan kebenaran yang diperjuangkan oleh era reformasi ini, dan komisi inilah yang kemudian bisa memilah mana yang bisa dimaafkan, mana yang tidak bisa dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan hukumannya apa, segala macam gitulah. Nah, itu di Indonesia itu undang-undangnya sempat dilahirkan, tetapi kemudian karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang undang-undang yang tentang pelarangan komunisme dan lain-lain itu kemudian dibatalkan di MK. Karena undang-undang itu dianggap bertentangan dengan itu. Itu dibatalkan di MK, jadi nggak jadi. Nah, Buya termasuk tokoh yang memperjuangkan itu salah satunya, karena negeri ini, kata Buya, tidak bisa dibiarkan dalam dendam kesumat yang berkepanjangan. Nah, jadi kan sampai sekarang nih, contoh misalnya yang paling aktual nih kan tentang penolakan tim Israel ini. Oh iya. Nah, ini kan
salah satu alasannya kan karena berpijak pada masa lalu. Bagaimana sikap Bung Karno, kan? Ya kan, yang menjadi alasan partai ini, yang menolak ini salah satunya adalah dulu Bung Karno itu menolak dan itu firm. Sepanjang Israel itu menjajah Palestina, maka sepanjang itu pula kita akan menolak. Padahal sekarang ini kan situasinya sudah berbeda. Konflik Israel Palestina itu tidak bisa dilihat secara hitam putih. Ini Islam, ini Yahudi, tidak bisa. Karena di sini juga banyak Islamnya, di sini juga banyak Yahudinya, gitu loh. Di Palestina juga sudah banyak Yahudinya, di anu juga sudah banyak Islamnya. Di Israel itu kan penduduknya Muslim itu kan terbesar kedua setelah Yahudi di Israel. Setelah Yahudi itu Islam dulu. Setelah Islam baru Kristen, Katolik dan lain-lain. Penduduk Muslim itu besar di Israel itu. Yang mereka juga punya hak, punya martabat dan hak-hak yang sama dengan Muslim yang juga ada di Palestina. Dan sampai sekarang ini KKR ini sudah nggak ada, sudah tertutup. Itu satu. Yang kedua, Buya juga orang yang sangat getol memperjuangkan anti korupsi di Indonesia. Ya. Nah, kita tahu dulu kenapa Buya itu akrab dengan tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh agama lain. Itu kan karena dulu dia memimpin gerakan anti kebohongan segala macam. Yang deklarasinya di kantor Muhammadiyah waktu itu, yang waktu Buya ketua umum PP Muhammadiyah. Itu kan korupsi itu bagi Buya itu kan salah satu penyakit yang menggerogot bangsa ini. Nah, korupsi itu dah menggerogoti hak-hak warga negara segala macam itu. Dan korupsi itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia juga. Karena hak-hak warga negara yang seharusnya mendapatkan menghadapi kehidupan yang layak ya di negeri ini itu terkikis karena korupsi. Gitu. Dan tentu Buya juga orang yang sangat concern dengan dengan toleransi, koeksistensi kehidupan bersama antar semua warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama dan kelompok-kelompok kepentingan. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Itu. Kalau untuk sejauh ini upaya apa yang dilakukan dari Ma'arif Institute sendiri untuk melanjutkan dari berbagai pendidikan dunia? Ya, Ma'arif Institute bagaimanapun ya, ini bagian dari legasi Buya, peninggalan Buya. Yang tentu saja kita punya tugas untuk memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Buya. Ya, kita melakukan banyak kegiatan, terutama pendidikan informal dan non formal ya. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang selama ini menjadi perjuangan Buya itu dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Ma'arif Institute. Baik itu yang sasarannya pelajar, anak-anak sekolah, anak-anak SMA, kelas 2, kelas 3 biasanya. Nah, di Jambore inilah kita isi anak-anak muda dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Buya. Kita perkenalkan apa itu demokrasi, apa itu kebersamaan, apa itu bagaimana kita cara menghormati orang yang berbeda agama, beda suku dan lain-lain. Dalam Jambore ini antara lain kita ajak mereka ini kan ini ya. Kita tidak batasi nih, mereka ini kan misalnya dari berbagai agama nih. Nah, kita ajak mereka masuk ke masjid, masuk ke gereja, masuk ke ini. Karena yang Muslim biasanya dia takut kalau masuk ke gereja itu. Karena asumsinya kalau masuk ke gereja itu jadi Kristen dan jadi apa ya? Murtad. Iya, betul. Jadi murtad gitu loh. Nilai luntur keislaman. Luntur keislamannya. Ya, kita ajak mereka masuk gereja. Oh, ternyata di gereja itu isinya begini. Oh,
Memang banyak yang tidak setuju, misalnya orang tuanya nggak setuju segala macam. Tapi setelah kita jelaskan dan kita menjamin, misalnya anaknya kalau masuk gereja atau yang Kristen juga sama, ada yang takut masuk masjid gitu, takut murtad. Nggak tahu istilahnya kalau di Kristen murtad juga apa gitu. Makanya salah satu pemikiran Buya yang terus relevan dan terus kita sosialisasikan pada masyarakat adalah Buya tidak pernah membedakan antara keagamaan atau keislaman dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Jadi tiga ini keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan itu bagi Buya itu dalam satu tarikan nafas yang tidak bisa dipilah satu sama lain. Ini bukan pilihan ganda nih Mas. Misalnya kita kadang-kadang kalau yang berpikiran hitam putih, ketika ini kita milih Pancasila atau Islam, nah, kan itu kan pilihan ganda. Hukum agama. Seolah-olah kalau kita memilih Pancasila itu tidak Islam, kalau kita milih Islam tidak Pancasila. Padahal kan tidak seperti itu. Itu bukan pilihan ganda. Orang yang memilih Islam otomatis akan berpancasila, atau sebaliknya orang yang berpancasila karena di situ ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada musyawarah, ada keadilan sosial, otomatis dia akan berislam. Karena Islam juga di dalamnya ada nilai-nilai itu. Nilai tauhid, ketuhanan, ada keadilan, ada kesejahteraan dan lain-lain itu di Islam ada, gitu loh. Itu yang pemikiran Buya yang akan terus relevan untuk merekatkan berbagai kepentingan, berbagai suku, bangsa dan lain-lain yang ada di Indonesia ini. Sehingga dengan kerekatan itulah yang akan menjamin keutuhan Indonesia, gitu loh. Itu satu ya tentang keislaman, keindonesiaan dan kebangsaan yang dalam satu tarikan nafas itu. Yang kedua, yang juga Buya sangat concern adalah tentang keadilan sosial. Keadilan sosial. Nah, Buya ini kan selalu mengkritik tentang kesenjangan yang ada di Indonesia. Dia sering mengatakan bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sebagai sila yang yatim piatu. Maksudnya yatim piatu itu maksudnya orang nggak peduli gitu. Atau kalaupun orang peduli itu hanya untuk berteriak-teriak, hanya untuk kampanye, tetapi aksinya tidak ada. Orang anak yatim kan begitu, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Orang kadang-kadang berteriak memelihara ayat yatim segala macam, tapi kadang-kadang untuk kepentingan politik saja. Itulah. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin memelihara anak yatim, memberdayakannya dan seterusnya gitu. Itu tentang keadilan sosial. Dan yang ketiga tentang gerakan anti korupsi. Nah, ini juga karena korupsi ini yang menurut Buya yang merusak bangsa ini. Nah, itu Buya itu selalu tekankan itu. Nah, tiga nilai inilah yang terus kita sosialisasikan, kita diseminasikan ke seluruh anak bangsa di Indonesia ini melalui program-program Ma'arif di situ. Di program yang sudah dijalankan, apa selama ini kendala atau hambatannya yang dilakukan sama Ma'arif di situ? Ya alhamdulillah sih ya Mas ya, sejauh ini sih kita lancar-lancar saja. Memang ada ya kadang-kadang ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin karena tidak setuju dengan program kita, kemudian ya kita tidak masuk ke sana. Karena kita kan programnya kan masuk ke seluruh wilayah nih di Indonesia. Ada wilayah-wilayah tertentu yang misalnya pernah tersinggung dengan kegiatan Ma'arif Institute. Dulu kita pernah bikin namanya Indeks Kota Islami di Indonesia. Indeks Kota Islami. Ya, Indeks Kota Islami. Nah, ada kota-kota yang dalam rilis kita itu termasuk kota yang mungkin selama ini mengklaim dirinya Islami, tetapi kita anggap tidak Islami. Kemudian itu agak marah dengan kita. Kemudian ketika kita mau mengadakan kegiatan di wilayah itu, kemudian kita dicekal atau apa gitu. Tapi kita kan tidak kehabisan akal. Kita kan di sana di kota itu kan punya jaringan. Kita manfaatkan jaringan itu. Ya sama dengan kegiatan RK itu. Ya mungkin kan kalau kita ingin masuk ke suatu wilayah, kalau kita sendiri misalnya punya kendala kultural atau apa, kan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah ada di wilayah itu kan. Itu. Ya, ini menarik kita deh. Islami tapi
ketika ada temuan ya Pak sebelumnya ya, jadi tidak Islami gitu ya, mohon maaf gitu. Ya, karena nilai-nilai Islam itu kan secara substansi kan menjaga kebersihan, ketertiban, kemudian tidak menyulitkan warganya segala macam. Nah, tapi dari wawancara misalnya ternyata dia merasa kesulitan, terus merasa kotanya tidak bersih-bersih amat segala macam. Itu kan berarti kan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kota Islam, kota Islami ya. Kota Islam di Indonesia ada kota Islam. Kota Islam atau negara termasuk Islam. Kemarin itu kan di rilis kita kan ternyata Bali itu kan yang termasuk yang Islami karena menjaga kebersihan segala macam misalnya kayak gitu. Kota Manado misalnya yang kita anggap sebagai kotanya non Muslim, tapi masuk dalam kategori kota yang Islami karena kotanya bersih, masyarakatnya tertib dan lain-lain gitu. Birokrasinya tidak menyulitkan warganya, kayak gitu. Apa harapan daripada Ma'arif Institute yang dalam sebagai lembaga penerus daripada melanjutkan pemikiran dari Buya Syafi'i Ma'arif untuk ke anak-anak muda? Jadi gini Mas, kita ini yang bergerak di wilayah, katakanlah wilayah memperjuangkan keberagaman, memperjuangkan toleransi, koeksistensi dan lain-lain ini. Ini kan di Indonesia ini kan mungkin sebenarnya mayoritas orang yang setuju dengan ini. Tetapi kan tidak semua orang mau bersuara. Misalnya sekarang ini ya ada wali kota kok justru dia memimpin penutupan gereja, misalnya, ini contoh. Nah, padahal seharusnya, oke lah misalnya kalau gereja itu dianggap belum memenuhi aturan, ya kan? Ya. Nah, tapi kan tidak harus ditutup gitu, dong. Bisa kan didialogkan Tapi mungkin karena wali kotanya ini pengen populer, pengen mendapat dukungan publik segala macam, dia tutup lah itu. Itu kan yang kayak gitu kan nggak benar itu. Itu mungkin dia hanya, kalau dalam tafsir yang tadi saya sebut dalam Muhammadiyah itu mungkin dia masih dalam tahap bayani. Pertama dia ya. hanya semata-mata berpegang pada aturan. Yang aturan itu sebenarnya ya tidak kan kita menerapkan aturan itu gini loh Mas. Ada aturan itu dibuat untuk ketertiban, ya. Ketertiban, atau ada aturan itu dibuat untuk menjaga keharmonisan. Menjaga keharmonisan itu kan bukan berarti tidak harmonis. Sudah harmonis, tapi untuk dijaga dibuatlah aturan, ya kan? Ada aturan yang memang melarang sesuatu kejahatan, itu kan ada. Nah, kalau melarang suatu kejahatan ini memang harus ada deteksi dini. Kenapa harus ada deteksi dini? Karena kejahatan itu destruktif. Tetapi kalau aturan itu hanya untuk menjaga keharmonisan, orang yang melanggar aturan ini bukan berarti tidak harmonis, bukan berarti tidak harmonis, tapi mungkin prosesnya saja yang belum. Sama kalau kita makan di warung, kita kan ya harus bayar kan, harus bayar. Tetapi dari makan sampai ke bayar itu kan satu proses, bukan berarti ya sebelum makan harus bayar, bukan berarti seperti itu kan. Ada aturan yang menerapkan ya kamu selesai makan harus bayar, akan seperti itu. Jangan kemudian pada saat orang lagi makan kemudian langsung diambil piringnya atau apa gitu karena kamu belum bayar, kan nggak bisa semena-mena seperti itu. Nah di gereja juga ini yang penyegeran juga kan seharusnya seperti itu. Taruhlah misalnya Mas, kalau itu diberlakukan kepada semua agama, misalnya di Islam nih, itu berapa musola yang akan kena segel, berapa masjid yang akan kena segel? Kalau itu aturannya
diberlakukan. Nah, kan gitu. Memang sudah ada ini aturannya, tetapi aturan ini kan harus dijalankan secara manusiawi kan. Nah, kalau orang sudah harus ibadah dan tempatnya tidak ada, nah ibadah itu tidak bisa menunggu aturan. Karena ibadah itu kewajiban yang harus dilaksanakan seketika. Saya ini muslim. Nah, saya bisa sholat di mana saja. Dan saya kira semua agama juga seperti itu. Orang yang mau ibadah, maunya ibadah bisa di mana saja gitu loh. Nah, kalau saya mau ibadah kemudian menunggu tempat ibadah yang sesuai dengan aturan dulu, ya saya sudah disiksa duluan dong, nggak bisa ibadah. Kan gitu. Betul. Itu yang sempat terjadi seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini memperjuangkan hal-hal semacam ini. Mungkin sebenarnya sebagian besar orang di Indonesia itu gitu, masuk gitu loh. Tetapi kan tidak semua orang mau bicara ini. Iya. Karena dianggap liberal lah segala macam. Nah, perjuangan kita di Ma'arif Institute itu mengajak teman-teman yang lain, misalnya RK dan lain-lain. Ayolah kita yang punya pemikiran yang sama, punya perjuangan sama ini, kita bahu-membahu gitu loh. Supaya kita tidak dianggap kecil. Tidak dianggap kecil gitu, tidak diremehkan. Nah, kita berusaha mensosialisasikan gagasan Buya ini ke anak-anak muda dan seterusnya itu kan ingin supaya gagasan yang bagus menurut kita ini, yang prospektif bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan Indonesia ini digandrungi oleh kalangan anak-anak muda gitu loh. Ternyata sudah lebih dari setengah jam. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan terkait pemikiran gagasan dari Buya Syafi'i Ma'arif, terutama untuk kita tanamkan di teman-teman muda ini? Ya. Jadi Buya itu termasuk tokoh yang egaliter. Dia tidak pernah pilih-pilih orang. Dan anak-anak muda itu senang dengan Buya kalau ketemu Buya itu, karena dia ngobrol dengan anak muda itu ya biasa saja gitu, dan tidak menggurui, tidak apa gitu. Nah, harapan kita ya, anak muda itu mau belajar tentang bagaimana Islam yang selama ini dipahami Buya, bagaimana keindonesiaan yang selama ini dipahami Buya, terutama yang itu tadi, yang tidak memisahkan antara Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan itu menjadi mainstream ya, pemikiran yang mainstream di kalangan anak-anak muda ini. Nah, jangan kita terjebak pada iming-iming hijrah katakanlah, yang hijrah itu dimaknai secara sempit, kembali ke masa lalu, mengikuti kehidupan Rasulullah itu hebat sekali, bagus, tapi itu kan pada masanya, belum tentu kemudian ketika diterapkan ke sekarang itu kan butuh yang namanya penyesuaian. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ciri rahmatan lil alamin itu adalah tidak menyusahkan orang, memberi rahmat. Kalau menyusahkan orang itu bukan rahmat namanya, menyusahkan itu. Nah, bagaimana supaya Islam itu tidak menyusahkan? Ya, kita hidup di zaman yang sekarang ini tanpa mengalami kendala ketika kita menjalankan syariat Islam. Nah, makanya syariat Islam ini harus dipahami secara progresif sesuai dengan tuntutan zamannya. Jadi misalnya kita tidak bisa lagi menganggap perempuan itu setengah dari laki-laki dalam bidang dalam hal pembagian waris, dalam hal kesaksian. Karena perempuan dan laki-laki itu kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an yang semangat kemanusiaannya itu, ya, misalnya semangat kemanusiaan itu apa? Al-Qur'an itu tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Misalnya kalau perempuan melakukan sesuatu dan laki-laki melakukan sesuatu, ya sama saja di hadapan Allah, itu pahalanya sama. Nah, ada memang urusan-urusan domestik
yang lokalistik ya, yang kemudian seolah-olah Al-Quran itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena Al-Quran itu kan sebenarnya turun sesuai dengan watak zamannya, Mas. Pada zaman itu. Nah, contoh misalnya Al-Quran itu kan cara mengharamkan khamar, minuman keras. Itu kan pelan-pelan dia, pelan-pelan. Kenapa dia pelan-pelan? Karena pada saat itu bagi masyarakat Arab yang namanya minuman keras itu sesuatu yang sudah bagian dari gaya hidup. Kalau langsung di-cut, orang bisa tidak bijak gitu loh. Iya, drastis perubahan gitu. Iya, Pasti perubahannya akan itu efeknya drastis. besar. Nah, itu kan dalam kehidupan, dalam urusan kemanusiaan ya, bukan hal yang substantif gitu loh. Nah, dalam urusan kemanusiaan itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia pada saat itu, ya kan, memahaminya. Nah, tetapi prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan bersama itu dalam hal apa? Ya, kalau perempuan yang beriman, laki-laki beriman itu sama nilainya di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh perempuan dengan dilakukan oleh laki-laki itu sama nilainya di hadapan Allah. Itu kan prinsip-prinsip dasar. Tetapi ketika waris, ketika bicara soal aurat dan lain-lain, itu bukan prinsip dasar. Itu adalah tata cara hidup masyarakat saat itu, yang Al-Quran itu turun untuk berdialog dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, prinsip dasarnya adalah bagaimana mengangkat derajat perempuan yang awalnya tidak dianggap sebagai manusia utuh. Jadi meskipun perempuan itu waktu itu seperti separuh dari laki-laki, itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa waktu itu. Betul. Yang masih ada perbudakan manusia. Ini kan Al-Quran kan belum sampai pada pembebasan perbudakan, Mas. Iya, perempuan nggak boleh keluar. Masih dalam Al-Quran itu masih ada perbudakan itu. Karena kan makanya pernah ada disertasi yang di Jogja itu ya. Jadi budak itu dalam Al-Quran itu milkul yamin, bahasanya budak itu. Itu dari dalam Al-Quran itu masih ada ayat-ayat yang melegalkan perbudakan. Misalnya apa? Jadi orang beriman adalah orang yang berbuat baik segala macam, yang ujungnya biasanya yang bisa menjaga hasratnya, kecuali bagi istri dan budak-budaknya. Ada budak-budaknya. Masih ada itu, dan budak-budaknya. Padahal kan realitasnya sudah tidak ada. Ya kan? Nah, itu artinya ketika kita melihat urusan kemanusiaan ini harus progresif gitu loh. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, prinsip dasarnya keadilan. Pada waktu itu, ya, perempuan dalam kesaksian misalnya dianggap separuh laki-laki, kan dalam Al-Quran kan gitu. Dalam fikih-fikih kita itu mungkin sudah dianggap adil waktu itu, konteksnya waktu itu. Tapi kan untuk sekarang kan udah nggak adil. Nah, maka tafsiran kita harus berubah dong terhadap ayat-ayat itu. Karena kalau kita tidak berubah, ya nanti jatuhnya Al-Quran dianggap tidak adil. Nggak relevan. Itu kan penistaan Al-Quran. Kalau Al-Quran dianggap tidak adil, ya betul nggak? Iya. Tapi sayangnya ayat-ayat tentang waris itu kan perempuan itu separuh dari laki-laki. Coba sampean baca. Iya. Laki-laki lebih banyak ya jatahnya. Ya. Iya. Kesaksian. Kalau laki-laki 1, perempuan harus 2. Nah itu kalau kita tidak bicara waktu itu ya, waktu zaman itu dianggap adil waktu zaman itu, pada zamannya itu. Tapi sekarang kan sudah tidak adil. Kalau kita membaca itu secara letterlock, ya sampai kapanpun Al-Quran dan hadis-hadis yang bicara tentang itu juga itu dianggap tidak adil, terutama oleh mereka yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dan Buya itu
tidak pernah berteriak-teriak tentang gender, tapi dia praktekkan itu. Oh, praktek. Dia tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangganya saja, Buya itu tidak pernah misalnya menyuruh istrinya masak atau apa. Dia kalau butuh itu dia masak sendiri dia. Kecuali kalau istrinya misalnya ya dengan inisiatif sendiri dia masak, tapi dia selama dia bisa melakukannya sendiri dilakukan. Ini kalau kita lanjutkan lagi ya sampai banyak malam ya Pak. Ya, terima kasih. Nanti kan dipotong-potong kan. Iya. Oke, baik. Pembahasan mengenai pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini kita sudahi sampai di sini, dan mudah-mudahan nanti untuk teman-teman muda bisa melanjutkan bagaimana ide-ide daripada pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini dipraktekkan. Saya akhiri, terima kasih kepada teman RK semua. Nantikan kami di episode selanjutnya mengenai tema-tema menarik lainnya, khususnya di bulan Ramadan ini, dalam kesempatan untuk membangun persatuan, keindonesiaan, serta mempererat tali silaturahmi di kehidupan berbangsa maupun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.